Baik, kita akan mulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Baik, kaifa halukum para santri? La'anakum bi khairin. Semuanya sehat? Oke, baik. Hari ini kita akan bersama-sama menyimak satu kajian, yakni tentang keutamaan sholat berjamaah. Ya, ini tentunya bukan satu hal yang baru, sebab antum setiap saat juga pasti diingatkan. Ya, kalau dibangunkan subuh, dibangunin sama Ustadz antum, ayo bangun subuh, sholat berjamaah, kan begitu ya. Kemudian waktunya duhur pun begitu, diumumin segera menuju ke masjid untuk sholat berjamaah. Begitu terus, ini luar biasa. Baik, sekarang kita akan melihat kembali materi yang ada di slide di layar yang ada di hadapan antum. Kita akan bersama-sama murojaah minimal, ya, supaya kita lebih kuat lagi dalam mengamalkan fadilah keutamaan sholat berjamaah. Baik, para santri yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat yang dimaksud dengan sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara berjamaah dengan jumlah jamaah minimal berapa orang? 2 orang, ya. Jadi 2 orang itu sudah termasuk berjamaah. Untuk itu antum kalau mendapati kondisi antum mau sholat berjamaah, sudah datang ke masjid, kemudian pas nunggu-nunggu ternyata gak ada jamaah yang datang selain antum dan muadzin, orang yang adzan, maka begitu waktunya iqamah kok tetap berdua, antum tetap sholat berjamaah, dan ini disebut dengan sholat berjamaah. Ya, artinya keutamaannya akan tetap dapat dinilai sebagai sholat berjamaah. Ya, baik, kita lihat dalil. Karena antum santri, jadi antum perlu argumen. Masa sih 2 orang termasuk sholat berjamaah, gitu ya kan? Pokoknya jamaah itu harus banyak. Nah, ini cuma 2. Nah, kita lihat ada satu riwayat bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau suatu malam pernah menginap di rumah bibinya, yaitu di rumah Maimunah binti Al-Haris, yang ini merupakan istri siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebentar saya gedein, kurang gede mungkin situ ya, saya nggak ngelihat di layar itu. Segini, oke ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma waktu itu masih kecil, ya. Ini menginap di rumah bibinya yang merupakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika itu Nabi SAW melakukan sholat malam, dan Ibnu Abbas ikut sholat malam, dempel di sisi sebelah kiri Rasulullah SAW. Beliau sholat, Ibnu Abbas di sisi kirinya, ya. Nah, kemudian maka Rasulullah SAW kemudian pegang kepala Ibnu Abbas dan kemudian memindahkan di sebelah kanannya. Nah, ini artinya apa? Artinya sholat berjamaah itu Rasulullah setuju, tidak melarang dan tidak kemudian menolak Ibnu Abbas untuk ikut sholat bersama beliau. Sehingga 2 orang ini pun disebut sholat jamaah. Dan di sini pun ada pelajaran bahwa sholat berjamaah ketika 2 orang, maka makmumnya itu berada di sisi kanan. Ya, kenapa? Sebab Ibnu Abbas ketika datang di sebelah kiri, ini Rasulullah, katakan ini Ibnu Abbas, kemudian beliau memegang kepala Ibnu Abbas, kemudian dipindahkan ke sebelah kanan, kan begitu. Jadi kalau sholat berjamaah berdua, imamnya di sebelah kiri, makmumnya di sebelah kanan.
Kan gitu ya. Oke. Baik, kemudian dalil yang kedua adalah hadis Nabi SAW ketika orang safar berdua. Tahu safar? Safar itu bepergian. Dua orang bepergian, ya. Ida antuma kharajtuma fa'adina summa aqima summa liya ummakuma akbarukuma. Jika kalian berdua ya keluar untuk safar, maka kumandangkanlah adzan. Maksudnya kalau mau salat kumandangkan adzan. Kemudian iqamahlah, ya, qomat seperti biasa. Dan kemudian yang paling senior di antara kalian dialah yang menjadi imam. Yang lebih tua dialah yang menjadi imam. Nah, ini pun menjadi hujah bahwa dua orang ini termasuk sholat berjamaah. Ya, sebab Rasulullah SAW justru menyarankan kalau berdua safar kemudian mau sholat pun tetap berjamaah. Difahami ini? Paham ya? Baik. Jadi sholat jamaah itu adalah sholat yang dilakukan secara berjamaah, ya, dan tentunya dengan ketentuan-ketentuan sholat berjamaah. Ada imamnya dan ada makmumnya. Minimal makmumnya satu, imamnya satu. Ya, akan tetapi sholat tidak disebut berjamaah, meskipun sholatnya bersama-sama dalam satu ruangan, dalam satu masjid. Akan tetapi sholatnya masing-masing. Contohnya begini. Ya, misalkan contoh nih, regu ini masing-masing sholat di sebelah sini, nggak ada imam, ya, nggak ada makmum, masing-masing sholat sendiri-sendiri. Ini pun begitu di sini, ini di sini, di sini, di sini. Tapi sholatnya masing-masing. Oh ya, ada yang udah sampai ruku, ada yang sudah sujud, ada yang udah rakaat kedua, nggak ada imamnya. Ini sholat jamaah bukan? Bukan. Ya, jadi syarat dan ketentuan berlaku. Harus ada imamnya dan minimal berjamaah itu dua orang sudah disebut jamaah, ya. Nah, jadi kita banyak sekali peluang untuk sholat berjamaah. Walaupun di rumah kita, di musolanya, musola kompleks kita, jamaahnya cuma berdua, tetap disebut sholat berjamaah. Baik, dan sholat berjamaah ini memiliki banyak sekali keutamaan. Oke, baik, kita akan lihat supaya lebih jelas dan kita lebih semangat untuk salat berjamaah. Oke, ada di antara antum yang malas salat berjamaah? Angkat tangan, jujur. Jujur. Oke, nggak perlu angkat tangan, nanti saya tanya ke musyrifnya, ke ustadznya. Baik, setelah ini coba perhatikan. Setelah kita mengupas materi ini, mudah-mudahan Allah beri hidayah untuk kita semangat sholat berjamaah. Amin. Amin. Baik, para santri yang berbahagia, di antara keutamaan sholat berjamaah, ya, yang pertama, dibanding dengan sholat sendiri, pahalanya dilipat gandakan sampai 27 derajat. Ya, 25 atau 27 derajat. Yang pertama, hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, salatul jama'ati tafdulu salatul fadli bisab'in wa ishrina darajah. Salat wajib berjamaah itu, perhatikan, lebih utama daripada salat sendiri sebanyak berapa? 27 derajat. Ya. Hadis yang kedua, hadis riwayat Abu Hurairah, ya, yang disampaikan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, salatun ma'al imam afdalu min khamsin wa ishrina salatan yusalliha wahdah. Salat bersama imam itu afdol, lebih utama daripada 25 kali salat yang dikerjakan sendiri. Saya punya hitung-hitungannya di sini supaya antum lebih jelas nih, ya. Antum perhatikan yang ini. Kalau dalam sehari itu kan sholat rokaatnya ada 17. Kalau sehari antum sholat nggak berjamaah, ya, maka rokaat antum dapatnya berapa? 17. 5 waktu sehari 17. Kemudian kalau pahalanya 25,
Antum kalikan dengan 17, kemudian 30 hari, sebulan, dan kemudian setahun, ya, maka pahala lipatan yang antum akan dapatkan adalah 153.000 rakaat. Berapa? 153.000 rakaat salat. Itu ketika antum berjamaah. Selisihnya itu kalau antum salat sendiri dalam setahun, ya, ini hanya 6.120. 6.120. Jadi lebihnya, lipatannya itu sampai 140 ribuan. Ini pahala yang antum dapatkan ketika antum sholat berjamaah setiap hari, setiap sholat, kemudian dalam setahun. Dihitung-hitung selisihnya itu sampai 140 ribuan. Sholat berjamaah lebih hebat, lebih banyak lipatan pahalanya daripada sholat sendiri. Alhamdulillah. Ya, kenapa alhamdulillah? Antum di PTQ Imam Syafi'i, di pesantren Imam Syafi'i, setiap sholat 5 waktu pasti diwajibkan, pasti dianjurkan, pasti dimotivasi untuk sholat berjamaah. Kalau nggak sholat jamaah di masjid, dapat iqab nggak? Kena hukuman nggak? Kena hukuman. Ini dalam rangka mendidik antum, ya, supaya antum senantiasa sholat berjamaah di masjid, ya. Di samping itu pahalanya antum akan dapatkan, ya, yang begitu banyak ini. Jadi sholat berjamaah pahalanya itu minimal 25 kali lebih banyak daripada sholat sendiri. Ya, ini kalau antum mau hitung-hitung silakan. Kalau antum ini setahun, kalau antum 3 tahun SMP sampai SMA 6 tahun, antum bisa bayangkan ini pahala yang luar biasa. Ya, sedangkan orang-orang teman-teman antum yang enggak berada di pesantren, mereka tidak mendapatkan pahala sebanyak ini karena kemungkinan mereka, ya, mungkin menjaga salat berjamaah susah. Untuk itu bersyukur kepada Allah, antum di PTQ Imam Syafi'i terus ditekankan, ya, untuk salat berjamaah diantaranya. Begitu. Baik. Ini keutamaan yang pertama. Yang kedua, coba perhatikan. Ya, nanti diharapkan antum bisa menghafal keutamaan salat berjamaah ini. Ya, nanti bisa minta filenya kepada ustadz antum. Ya, nanti insya Allah kalau perlu ini saya berikan. Kalaupun enggak, di manajemen PTQ Imam Syafi'i insya Allah materinya sudah ada. Ya. Yang kedua, langkah menuju masjid untuk salat berjamaah tercatat pahala kebaikan dan juga menjadi penghapus dosa. Perhatikan. Langkah-langkah kita menuju salat berjamaah di masjid, satu langkahnya itu dicatat kebaikan, dan satu langkah yang lainnya itu menghapus dosa. Siapa di antara antum yang enggak punya dosa? Angkat tangan. Ayo. Angkat tangan. Enggak ada yang berani? Antum angkat tangan. Enggak ada yang enggak punya dosa, betul? Kullu bani Adam khotoun. Setiap anak Adam pasti berdosa. Ya, apalagi kita manusia biasa, itu pasti punya dosa, banyak sekali dosa. Dan dalam langkah-langkah menuju ke masjid untuk salat berjamaah, satu langkah dicatat kebaikan, langkah yang lainnya, langkah yang satunya dapat menghapus dosa. Jadi setiap hari, sehari 5 waktu, 5 kali antum dihapus dosa-dosanya dan dicatat kebaikan setiap langkahnya. Ya, baik. Kita lihat hadisnya dulu sebelum kita melihat realita kita di masing-masing asrama. Ada yang lebih jauh dari masjid, ada yang lebih dekat, kan begitu ya. Baik, kita lihat. Kullu khutwatin yahtuha ila salati yuktabu lahu biha hasanah wa yumha anhu biha sayyi'ah. Setiap langkah menuju
tempat sholat ini akan dicatat sebagai kebaikan dan akan menghapus sajiah, keburukan ataupun dosa. Ya, mau dihapus dosanya? Mau? Ya, sebab kita semua banyak dosa dan kita butuh pengampunan ataupun penghapusan dosa. Dan Allah janjikan untuk orang-orang yang melangkah ke masjid untuk sholat berjamaah, dia akan dihapus dosanya dan akan diberikan pahala. Ya. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Man roha ilal masjidil jama'ati, fa khutbatun tamhu sayyi'ah, wa khutbatun tuktabu lahu hasanah, dahiban wa raji'an." Perhatikan, kalau tadi hadis yang tadi disebutkan langkah menuju masjid. Kalau hadis yang kedua ini bukan hanya berangkat menuju masjid, termasuk pulangnya, pulang dari masjid, pulang dari salat berjamaah. Barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk salat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkatnya maupun saat kembalinya. Baik, perhatikan. Jadi kembali dari masjid, kembali dari salat berjamaah di masjid pun itu langkah-langkah kita dicatat kebaikan dan menghapuskan dosa. Luar biasa kesempatan untuk mendapatkan pahala dan penghapusan dosa itu banyak sekali. Ya. Nah, untuk itu kalau misalkan di antara antum ada yang mengeluh asramanya sedikit jauh dari masjid, gitu ya, maka perhatikan hadis ini. Jadi makin jauh tempat antum menuju masjid, baik di asrama ataupun di rumahnya ketika mau sholat jamaah di masjid, ini semakin banyak catatan pahalanya dan semakin banyak dosa-dosa yang terhapus, kan begitu. Jadi ini Masya Allah, keadilan Allah dan keadilan Islam. Ya, makin sulit suatu amal, maka dia semakin besar pahalanya. Pun demikian antum, ketika ada yang paling jauh tempat tinggalnya, rumahnya, coba angkat tangan. Ada yang luar Jawa? Syekh? Banten? Oke, Banten jauh. Ada yang lebih jauh lagi? Jawa Tengah? Jawa? Ada antum? Mana? Mana antum? Hah? Sulawesi Tenggara, Masya Allah. Ini luar biasa nih ya. Jadi ternyata ada yang di luar Jawa juga. Ini insya Allah antum banyak pahalanya, sebab jauh-jauh dari sana ya ke Bogor, ke Petaki Imam Syafi'i dalam rangka untuk talabul ilmi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahanallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan secara prinsip, secara kaidah, semakin sulit satu ibadah dan dia tetap melakukannya, maka pahalanya semakin besar. Pun demikian, semakin jauh rumah kita, ya asrama kita dari masjid, kemudian kita berangkat ke masjid untuk salat berjamaah, berangkatnya makin banyak langkahnya, makin banyak pahalanya, makin banyak dosa-dosa yang diampuni, yang dihapus, ya berangkat ataupun pulangnya, kan begitu. Sekali lagi alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, selanjutnya kita perhatikan, diriwayatkan dalam sebuah hadis an Ubay ibnu Ka'ab, Ubay bin Ka'ab. Dari Ubay bin Ka'ab qala kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Perhatikan, wa kana la tukhti'uhu salatun. Dulu ada seorang yang tidak aku ketahui, kata Ubay bin Ka'ab ini, yang tidak aku ketahui seorang pun yang lebih jauh rumahnya dari masjid selain dia. Jadi ada seorang jamaah masjid
yang dia rumahnya paling jauh. Yang Ubay bin Ka'ab mengatakan, aku nggak tahu ada orang yang lebih jauh dari dia. Dia paling jauh rumahnya. Qala, kemudian dikatakan faqila lahu, dikatakan kepadanya, atau aqultu lahu, atau aku mengatakan kepadanya, lawis taraita himaran tarkabuhu fi dzulma wa fi ramdha. Apakah enggak perlu kalau bahasa kita ya? Ya. Atau bagaimana kalau engkau membeli himar? Perhatikan. Bagaimana kalau Anda memberi himar? Ini himar aja, nggak usah kuda yang bagus, nggak usah unta gitu. Himar. Bagaimana kalau Anda memberi kendaraan yang cukup untuk jalan, yang digunakan untuk berjalan ketika kondisi gelap di malam hari, sholat isya misalkan, sholat subuh, gimana? Atau yang digunakan untuk berkendara menuju masjid ketika kondisi panas, sholat zuhur di siang hari, gimana kalau Anda beli kendaraan? Ya. Maka beliau mengatakan qala ma yasurruni, perhatikan, ma yasurruni anna manzili ila jambil masjidi. Aku tidak suka, aku nggak senang kalau rumahku dekat dengan masjid. Ya. Jadi kalau enggak, antum beda aja yang dekat masjid rumahnya, supaya nggak jauh-jauh dari, misalkan dari ratusan meter atau bahkan 200 meter sana, atau bahkan mungkin sekilo ke masjid, jalan kaki, yang dekat masjid aja rumahnya. Ya, tapi beliau mengatakan, aku tidak senang kalau rumahku dekat dengan masjid. Kenapa? Inni uridu an yuktabali mamsyaya ilal masjidi wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Kata orang ini, ya, orang yang rumahnya jauh dari masjid dan dia disuruh membeli kendaraan atau pindah rumah yang lebih dekat, gitu kan? Dia mengatakan, aku ingin dicatat bagiku langkah kakiku ketika menuju masjid dan langkahku ketika pulang kembali ke keluargaku, ke rumah. Ya, ini semangat yang luar biasa. Rumahnya jauh dari masjid, disaranin untuk beli kendaraan supaya bisa lebih cepat atau supaya bisa lebih enak. Ya, tapi nggak mau. Justru beliau ini pengen langkah-langkahnya itu, baik berangkat ataupun pulang, itu dicatat kebaikan dan juga menghapus dosa, ya, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, qad jama'allahu laka dzalika kullahu. Sungguh Allah telah menghimpunkan atau telah mencatat bagimu seluruhnya. Sungguh Allah telah mencatat bagimu seluruhnya, seluruh langkah-langkah dia berangkat dan pulang dari masjid. Ya, maka Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim, beliau mengatakan fihi isbatus sawabi fil khuta fir ruju', ya, fir ruju'i minas shalah kama yasbutu fid dhahab. Perhatikan, ya, dalam hadis ini, hadis yang tadi itu, ini terdapat dalil bahwa langkah kaki ketika pulang dari sholat ini akan diberikan ganjaran, diberikan pahala sebagaimana berangkatnya. Jadi jelas berangkat dan pulang dari masjid ini akan dicatat pahala. Ini diantara keutamaan salat berjamaah. Sedangkan ketika salat di rumah atau salat sendirian tidak berjamaah, maka tidak diberlakukan pahala seperti ini. Ya, berarti ini suatu keutamaan, suatu keuntungan, betul? Betul. Untuk itu nggak ada alasan untuk malas salat berjamaah. Apalagi ngumpet-ngumpet waktunya salat, antum alasan sakit perut, kemudian nongkrong di nongkrong di WC, naudzubillah min dzalik. Antum ketinggalan keutamaan yang sangat besar, yang sangat banyak, ya. Baik. Hadis yang satu lagi ini bahwa
langkah-langkah menuju salat jamaah ini termasuk sedekah. Wa kullu khutwatin tamshiha ila salati shadaqah. Ya, termasuk sedekah. Karena setiap kebaikan juga termasuk sedekah. Selanjutnya yang ketiga, langkah menuju masjid selain kebaikan, ya, pahala dan juga menghapus dosa, ini ternyata meninggikan derajat. Jadi kalau derajat antum pengen tinggi, mulia, ya, khususnya mulia di sisi Allah, di mata Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga mulia di pandangan masyarakatnya, maka perbanyak langkah menuju masjid untuk sholat berjamaah. Ya, sebentar. Kira-kira pandangan kita kepada orang yang setiap hari sholat berjamaah, setiap hari lewat di depan kita, depan rumah kita misalkan, untuk sholat berjamaah bahkan sebelum adzan berkumandang. Kira-kira persepsi kita terhadap orang itu bagaimana? Ya, kita akan berpandangan buruk kepada orang itu? Enggak mungkin. Pasti pandangan kita adalah kagum. Betul enggak? Betul. Ya, sebab hampir di setiap masjid selalu ada orang yang begitu. Di kantor pusat juga selalu ada. Ya, ada orang sudah agak sepuh, tapi masya Allah sebelum adzan berkumandang itu hampir selalu sudah ada di masjid. Ya, dia sholat sunnah kemudian membaca Al-Quran sambil nunggu sholat kumandang adzan dan juga sholat. Seperti itu, ya. Dan itu hampir setiap sholat kita perhatikan demikian. Ini luar biasa, luar biasa. Derajatnya tinggi di mata manusia, tinggi di mata Allah pun demikian tinggi. Kita lihat Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Perhatikan, maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu amal yang dapat menghapus kesalahan, menghapus dosa dan juga meninggikan derajat. Ya, ini kalau derajat biasanya kan selalunya dikejar. Derajat sosial, ya, di mata manusia, di mata orang lain, di mata sosialnya, orang pengen dilihat derajatnya tinggi. Nah, ini Allah, ya, mengatakan melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, memberikan petunjuk kepada kita. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amal yang dapat menghapus dosa dan juga meninggikan derajat? Apa itu? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah, tentu kami mau. Ya, qala, kemudian Rasulullah memberikan petunjuknya, yaitu isbagul wudu alal makarih, yaitu memperbagus wudu pada saat sulit. Memperbagus wudu pada saat sulit. Walaupun kondisi dingin, antum tetap berwudu dengan wudu yang benar. Ya. Walaupun malas, antum berwudu dengan wudu yang benar. Jangan kayak burung mandi di kubangan selesai. Bukan begitu. Tapi wudu dengan wudu yang benar. Ya, dan antum semua sudah belajar itu. Ini diantaranya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah waqasratul khuta ilal masjidi, yaitu memperbanyak langkah menuju sholat berjamaah di masjid. Ya, ini menghapus dosa, meninggikan derajat. Kemudian wang tidurus sholat di ba'da sholat, fadhalika murribat. Kemudian menunggu sholat setelah sholat. Menunggu sholat setelah sholat. Contohnya bagaimana? Misalkan antum sholat berjamaah, sholat maghrib di masjid, ya, setelah sholat antum nggak pulang, menunggu sholat di masjid sambil berzikir, sambil membaca Al-Quran, sambil murojaah misalkan, maka ini termasuk menunggu sholat setelah sholat, dan ini termasuk ribat. Tahu ribat? Ya, ribat kalau di medan juang, medan peperangan itu berjaga-jaga di batas paling depan, resikonya banyak. Ya, ini berjaga-jaga supaya musuh tidak bisa masuk. Kalau ada musuh mau masuk,
ya segera kontak ke pasukan yang ada di dalam. Dan ini pahalanya luar biasa. Dan menunggu sholat, setelah sholat ini termasuk keribat. Ya, dan juga termasuk tadi menghapus dosa dan meninggikan derajat. Dan diantaranya memperbagus wudhu, ya, kemudian memperbanyak langkah menuju masjid untuk sholat berjamaah. Kan begitu? Yang jelas sudah ingat? Oke, baik. Hadis yang lain masih tentang keutamaan sholat berjamaah meninggikan derajat. Man tatahhara fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya fariidatan min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah. Ya, perhatikan, barang siapa yang bersuci di rumahnya, dia sudah bersuci, sudah berwudu di rumahnya, lalu dia berjalan menuju salah satu dari rumah Allah, yaitu masjid, untuk menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan, yaitu salat diantaranya. Maka salah satu langkahnya itu, salah satu langkah kakinya itu akan menghapus dosa, dan langkah kaki yang lainnya akan meninggikan derajat. Ya, ini artinya semakin yakin kita, harusnya semakin kuat keyakinan kita, sebab dalilnya banyak disebutkan tentang keutamaan salat berjamaah. Selain menghapus dosa, selain mendapatkan kebaikan, juga dapat meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga di sisi manusia. Baik, bisa dipahami ini? Pada ngantuk kayaknya, baru jam 9:30 kurang. Ya, oke, yang ngantuk temannya boleh dipijitin. Ya, coba yang ngantuk dipijitin belakangnya sebentar. Ya. Baik, sedikit lagi. Yang selanjutnya, yang keempat atau yang poin D ini, di antara keutamaan salat berjamaah, penyelenggaraan salat berjamaah menjadi sebab terhindar dari penguasaan setan. Ini perhatikan, jadi dalam suatu kampung, suatu negeri, ya, atau suatu desa, suatu kota, kalau tidak ada salat berjamaah, maka kota itu berarti pasti dikuasai oleh syaitan. Dikuasai oleh syaitan. Kalau sudah dikuasai oleh syaitan, antum bisa bayangkan bagaimana kelakuan orang-orang yang ada di dalamnya. Pasti kelakuan setan semua, betul? Ada satu komplek tertentu yang isinya itu ternyata preman semua, yang isinya narkoba, ya, yang isinya main judi, yang isinya ini, ada itu. Ya, di Indonesia ada, bahkan di kota. Ada seorang ojol bercerita di medsosnya, saya kalau suruh nganter ke kampung ini di Jakarta gitu, saya nggak mau. Nyampaikan ke teman-temannya, mendingan pada usaha nggak mau. Di situ tempatnya apa? Tempatnya orang transaksi narkoba, orang minum-minuman keras, ya, segala macam semacam itu. Jadi kalau masuk ke situ kadang dicegat sama premannya. Ya, masih kalau bisa keluar masih untung. Kalau enggak sama sekali dicurigain sama polisi, sebab di situ tempatnya itu. Ya. Nah itu, mungkin nggak di situ ada salat jamaah. Kemungkinan nggak ada, makanya seperti itu. Ya. Jadi ini pun Rasulullah SAW mengatakan demikian. Jadi kalau suatu negeri, suatu kampung, suatu desa, kok nggak ada salat jamaah, berarti desa itu, komplek itu sedang dikuasai oleh syaitan. Ini menunjukkan bahwa salat jamaah memiliki keutamaan. Ya, bisa menjadi tameng perisai dari syaitan. Kita lihat, ma min salasatin fi qaryatin wala badwin wala yuqamu fihimus shalah illa qad istahwada alaihimus syaitan. Ya. Tidaklah terdapat 3 orang. Kalau ada 3 orang di satu desa atau satu kampung, kalau isinya cuma 3 nih, kok dia nggak sholat walaupun cuma 3 orang, ya apalagi banyak gitu kan, orangnya banyak, kok nggak ada yang sholat jamaah.
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana, ya kecuali mereka telah dikalahkan, dikuasai oleh setan. Ya, antum mau dalam kendali setan? Nggak mau, ngeri ya, ngeri. Nah, untuk itu ya ini ada pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bil jamaah." Hendaklah kalian berjamaah, fa inna ma ya'kulu dhibu minal ghanamil qasiyah. Karena syaitan itu memakan domba yang terpisah dari kawanannya. Nah, serigala itu memakan domba yang terpisah dari kawanannya. Pun demikian setan. Jadi perhatikan pentingnya jamaah itu. Ini kita lihat dari hadis ini. Jadi kalau antum berjamaah seperti ini, antum terkondisikan untuk soleh, untuk taat kepada Allah. Tapi kalau antum sendirian, nggak berjamaah, ya sendirian, ini setan gampang sekali menerkam antum. Bukan dimakan dagingnya, bukan, tapi antum digelincirkan kepada perbuatan dosa. Kalau antum lagi kayak gini, nggak mungkin antum bermaksiat, betul nggak? Tapi begitu antum sendirian, gampang sekali untuk bermaksiat, ya, gampang sekali untuk lalai, begitu. Nah, terkhusus pembahasan kali ini adalah salat jamaah. Kalau antum di rumah, nah ini sendirian, ini ngeri. Ya boleh jadi antum kalah sama setan dan antum tidak salat berjamaah. Untuk itu kondisi di PTG Imam Syafi'i kondisi yang sangat ideal, yang antum harus syukurin, dan di rumah pun sebenarnya antum harus terapkan untuk istiqomah salat berjamaah, ya. Baik, kemudian yang kelima, seperti tadi disampaikan oleh Syekh Fatih, ya, Syekh Fatih, Syekh kita gitu. Dia menyampaikan tentang keutamaan salat berjamaah, yaitu terbebas dari sifat munafik. Ya, ini ketika 40 hari berturut-turut, ya antum atau kita bisa salat berjamaah dan mendapati takbiratul ihram, takbir yang pertama, ya takbir pembuka salat bersama imam, begitu. Qomat, ya la ilaha illallah, sawu sufufakum, luruskan rapatkan softnya. Imam takbir, antum sudah di situ tuh. Tapi ikut sholat, bukan di masjid, tapi di belakang main HP, di belakang tiduran, di belakang malas-malasan, enggak. Tapi begitu imam takbir Allahu Akbar, antum ikut Allahu Akbar. Apalagi kalau soft pertama, tambah lagi, kan begitu ya. Man sholadillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutiba lahu bara'atani. Siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari dengan mendapatkan takbiratul ihram, maka dia dijamin bebas dari dua hal, yakni bara'atun minan nar. Yang pertama yaitu terbebas dari api neraka. Luar biasa nih, terbebas dari neraka. Kemudian wa bara'atun minan nifaq, dan terbebas dari kemunafikan. Jadi antum mukmin yang sejati. Mukmin yang sejati, benar-benar sejati, dia sholat kalau bisa 40 hari, ya sholat selalu mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, walaupun nggak harus paling depan, ya boleh jadi karena jamaahnya banyak, yang dapat takbiratul ihram itu banyak sampai soft ke 10 misalkan, tapi dia dapat takbiratul ihram, maka jaminan dari Allah terbebas dari neraka dan terbebas dari kemunafikan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita untuk itu terus. Untuk itu antum semangat, mumpung di pesantren, ya jangan malas-malasan, siap-siap sebelum sholat, kalau bisa sebelum adzan sudah di masjid, sudah sholat sunnah, kemudian sudah membaca Al-Quran. Begitu adzan antum sudah siap untuk sholat, dan begitu sholat antum dapat takbiratul ihram. Sebulan lebih 10 hari, siap? Siap nggak? Siap. Fastabiqul khairat di antara antum, ya kalau bisa antum paling cepat paling depan, ya paling depan sopnya, supaya lebih besar lagi keutamaannya. Baik, di antaranya lagi keutamaan sholat berjamaah. Orang yang selalu hadir ke masjid untuk sholat berjamaah, di antaranya dia akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Ini hadis tentang 7 golongan yang mendapat naungan.
Ada 7 golongan yang mendapat naungan pada hari kiamat. Ya, sementara orang lain itu kondisinya sangat mengerikan, tapi orang-orang ini, 7 golongan ini, dia mendapatkan kenyamanan di hari kiamat. Yang dibayangkan pada hari kiamat, matahari didekatkan di atas kepala-kepala manusia. Ya, kemudian di antara manusia yang buruk ketika di dunia, mereka sangat tersiksa dengan kondisi itu, bahkan sampai tenggelam di keringatnya sampai ke mulutnya. Ya, ini orang yang paling buruk. Kemudian ada yang tenggelam mungkin sampai ke pahanya, sampai ke lututnya, sampai mata kakinya. Dan ada di antara mereka orang-orang yang mendapat kenyamanan. 7 golongan ini, ya, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Yaitu orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan yang diberikan oleh Allah. Imam yang adil, ya, kemudian pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah seperti antum semua, insyaallah, amin. Ya, amin. Kemudian yang ketiga adalah seorang yang hatinya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Jadi selalu ke masjid. Di antaranya adalah untuk salat berjamaah, mungkin untuk kegiatan yang lain, pengajian, atau untuk membaca Al-Quran. Dan yang paling jelas salat berjamaah, selalu ke masjid. Ini mendapat naungan pada hari kiamat nanti. Kemudian 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Antara antum cinta karena Allah, dia bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kemudian orang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang cantik, yang kaya, yang punya kedudukan, ya, yang luar biasa, tapi dia menolak dan dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ya, bukan malah sengaja nyari-nyari, bukan, tapi dia menolak ketika diajak berzina. Sudah diajak, sudah disukai oleh perempuan yang cantik, yang punya kedudukan, yang pintar, yang cerdas. Bukan wanita cantik tapi bego, bukan. Ya, dia yang luar biasa, tapi laki-laki ini mengatakan nggak mau. Saya takut kepada Allah. Ini mendapat naungan. Ya. Kemudian seorang yang bersedekah, dia ikhlas dengan sedekahnya. Nggak ada yang tahu dia sedekah, nggak diekspos, nggak diviralkan, nggak diupload, dia sedekah. Ya. Dan yang ketujuh adalah orang yang berzikir sendirian dan dia menangis. Bukan menangis karena settingan, karena sound, situasi yang dibuat haru, musik, sound, atau karena ada yang melantunkan cerita-cerita sedih sehingga dia menangis, bukan. Tapi berzikir sendirian dan dia menangis karena takut kepada Allah, ya, karena rindu kepada Allah, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang terakhir lah, yang terakhir. Salat berjamaah memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam Islam, ya, sehingga pelaksanaannya ini sangat ditekankan. Ini para ulama berbeda pendapat mengenai hukum salat berjamaah. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, setiap kita, wajib ain, setiap individu. Kemudian fardu kifayah, dan minimal adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Jadi kalau nggak ada udzur, jangan tinggalkan gitu. Jadi ini diusahakan dilakukan. Ini hukum salat berjamaah. Ya, sebagian justru mengatakan wajib. Kenapa? Karena dalil-dalilnya sangat jelas, menekankan sangat kuat bahwa muslim laki-laki itu diperintahkan untuk salat berjamaah di masjid. Kita perhatikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Dan salat berjamaahlah, gitu kan? Kan begitu. Di sini sudah disebutkan dirikanlah salat, wa aqimus shalah. Dan kemudian ada penekanan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Jadi para ulama berdalil dengan ayat ini bahwa salat berjamaah itu wajib. Ya, wajib dilakukan di masjid, ya. Baik, kemudian hadis Nabi SAW
Ini pun menekankan begitu. Coba perhatikan, siapa di antara antum di negeri kita ini yang setiap sholat tidak pernah mendengar adzan? Pasti dengar adzan nggak? Kecuali lagi tidur ya. Kalau lagi terjaga pasti dengar adzan nggak? Pasti bahkan sekali adzan kadang-kadang 1, 2 masjid, 3 masjid kedengaran. Ya, maka Rasulullah menekankan tentang hal ini. Man sami'an nida'a falam ya'tihi, barang siapa yang mendengar adzan, panggilan salat, dan dia tidak mendatangi salat itu, fala salata lahu illa min udrin, maka tidak ada salat baginya, ya maksudnya salatnya tidak sempurna kecuali karena udur. Ya, jadi kalau nggak ada udur, lagi santai, lagi pegang HP, lagi duduk, lagi rebahan, atau lagi melakukan sesuatu yang bisa ditinggalkan, maka ketika mendengar adzan datangin masjid itu untuk salat berjamaah. Ya, dikatakan fala sholata lahu, tidak ada salat baginya, salatnya tidak sempurna. Ini penekanan untuk salat berjamaah, ya. Nah, kemudian ada orang buta. Coba perhatikan, ada kisah seorang buta yang minta udzur kepada Rasulullah untuk tidak salat berjamaah di masjid. Ya, perhatikan. Seorang laki-laki yang buta mendatangi Nabi SAW. Ya, lalu berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku tidak memiliki orang untuk mengantarkanku ke masjid. Wahai Rasulullah, saya nggak punya teman, nggak punya saudara, nggak punya orang yang bisa sekedar nuntun aku ke masjid. Nggak usah boncengin lah, nggak usah pakai kendaraan, nuntun saja ke masjid. Nggak ada ya Rasulullah, nggak ada yang bisa bareng saya ke masjid. Ya, maka orang ini meminta keringanan kepada Rasulullah, minta dispensasi untuk tidak sholat berjamaah di masjid, ya untuk sholat di rumah saja. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam awalnya memberikan keringanan baginya. Ya udah nggak apa-apa, bahasa kita kan. Namun ketika orang ini mau pergi, mau berpaling dari Rasulullah, mau meninggalkan Rasulullah, kemudian beliau memanggilnya dan bersabda, hal tasma'un nida'a bis salah, apakah engkau mendengar adzan salat? Apa jawab orang ini? Faqala na'am. Ya, orang ini mengatakan, iya wahai Rasulullah, saya mendengar adzan. Qala fa'ajib. Rasulullah mengatakan, bersabda kepada orang ini, kalau begitu datangi masjid itu. Coba anda perhatikan nih, ini orang buta, ya orang buta, tapi dia bisa jalan. Ya, ketika mendengar adzan tetap Rasulullah memerintahkan untuk datang ke masjid untuk salat berjamaah. Nah, bagaimana dengan kita yang melihat begitu jelas terang, walaupun malam hari pun lampu terang benderang gitu ya. Apalagi antum di pesantren, maka ini lebih lagi ditekankan untuk sholat berjamaah di masjid. Tapi sayangnya sekarang banyak orang melek matanya, tapi buta hatinya dibutakan. Ya, sehingga dengar adzan sehari 5 kali pun, ya padahal kondisinya lagi santai, tetap nggak tahu arah ke masjid karena buta hatinya. Untuk itu sekali lagi bersyukur kepada Allah. Allah bimbing kita, Allah tempatkan kita di PTQ Imam Syafi'i ini, dan antum setiap saat, setiap sholat 5 waktu, ya dibimbing, dianjurkan untuk sholat berjamaah tepat waktu. Alhamdulillah, ya. Baik. Kemudian hadis yang lain, Rasulullah suatu ketika pernah bermaksud ingin membakar, perhatikan nih untuk anak-anak yang kelas SMP ini barangkali belum pernah mendengar ini, saking sangat ditekankannya sholat berjamaah, sampai-sampai Rasulullah ingin membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah di masjid, yang sholat di rumah. Jadi Rasulullah SAW pernah menyuruh mengumpulkan kayu bakar, lalu menyuruh orang untuk adzan untuk sholat, kemudian menyuruh seorang laki-laki untuk mengimami sholat orang-orang saat itu. Kemudian setelah itu
Beliau mengatakan, ku datangi orang-orang yang tidak menghadiri salat jamaah dan ku bakar rumah-rumah mereka. Ya, ini Rasulullah hendak membakar rumah-rumah orang yang tidak salat berjamaah. Baru niat ini. Ya, sebagai suatu bentuk penekanan bahwa salat jamaah itu harus dilakukan di masjid. Ya, demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, andai salah seorang di antara mereka tahu bahwa dia akan memperoleh daging yang gemuk atau 2 kaki hewan berkuku belah yang baik, niscaya dia akan mendatangi salat Isya berjamaah. Ya, jadi dalam salat berjamaah itu ada, kalau mau diibaratkan itu, kalau seorang setiap salat dikasih daging yang gemuk, ya, daging yang bagus, pasti orang akan datang. Atau orang dikasih duit, katakan, atau orang dikasih onta, orang dikasih itu, pasti akan datang. Ya, padahal dalam salat jamaah itu mempunyai keutamaan yang tadi disebutkan banyak sekali. Ya, sehingga orang yang salat di rumahnya, Rasulullah seolah-olah tidak ridho dan ingin membakarnya. Ya, walaupun tidak sampai dibakar, ini pun menjadi dalil bahwa oleh para ulama yang lainnya, ya, buktinya Rasulullah tidak sampai membakarnya. Ini menunjukkan sholat jamaah itu bukan fardu ain, ya, tapi minimal sunnah yang sangat ditekankan. Sebagian mengatakan begitu, sebagian mengatakan fardu kifayah, harus ada yang sholat berjamaah, begitu. Dan tentunya kita sebagai seorang mukmin, ya, seorang yang beriman dan ingin mengharapkan pahala yang banyak, tentunya kita harus mengejar keutamaan pahala sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai pengingat untuk keutamaan sholat berjamaah, sehingga kita terus semangat dan istiqamah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.